Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang harus diingat kembali, akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan nilai X pada persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya, kita gunakan cara menfaktorkan. Tapi kita harus tahu dulu, bentuk kuadrat sempurna itu yang seperti apa. Ya, di sini contohnya. Contoh dari bentuk kuadrat sempurna. 4 kuadrat, X kuadrat, atau 5X kuadrat, atau boleh juga dalam kurung X ditambah 3 kuadrat, atau dalam kurung 2X min 1 kuadrat. Nah, ini adalah contoh bentuk kuadrat sempurna. Sedangkan bentuk yang bukan kuadrat sempurna, misalkan 4 kuadrat ditambah 1, jadi masih di luar dari kuadrat ada bilangan gitu ya. Atau boleh seperti ini, X kuadrat ditambah 3, bukan bentuk kuadrat ya, bukan bentuk kuadrat sempurna. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh bukan bentuk kuadrat sempurna. Sebelum ke materi intinya, kita coba menguraikan bentuk kuadrat sempurna. Misalkan di sini ya, ada bentuk kuadrat sempurna X ditambah 2 dikuadratkan. Ini kalau diuraikan sama saja dengan X ditambah 2 dikali X tambah 2. Kemudian kalikan ya, X kali X kuadrat, X kali 2, 2X, 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4. Nah, diuraikan seperti ini. Kemudian disederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Jadi bentuk penguraian dari X tambah 2 dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Contoh lain, misalkan X dikurangi 5 kuadrat. Diuraikan seperti ini, sama hasilnya X kuadrat min 10X ditambah 25. Bentuk lain, X ditambah akar 5 dikuadratkan. Kemudian dikalikan langsung ya, didapat X kuadrat ditambah 2 akar 5X tambah 5. Ini bentuk penguraian dari bentuk kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita bicara secara umum. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Bentuk kuadrat sempurna X ditambah A dikuadratkan, kita uraikan, maka didapat seperti ini. Sama halnya dengan proses ini, 1 sampai 3. Didapat X kuadrat min 2AX tambah A kuadrat. Satu lagi, contohnya X dikurangi A kuadrat itu sama dengan, kalau diuraikan, dikalikan, didapat X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat. Kesimpulannya, berarti bentuk ini, bentuk kuadrat sempurna, kalau diuraikan, maka didapat seperti ini bentuknya. Sebelumnya, kita membahas mengenai cara merubah bentuk kuadrat sempurna dengan diuraikan. Nah, sekarang sebaliknya. Suatu persamaan kuadrat kita rubah ke bentuk kuadrat sempurna. Contohnya, nah sini. Persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 6X tambah 9 sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk kuadrat sempurna. Pertama dengan menggunakan cara menfaktorkan. Kita faktorkan. Faktornya adalah X min 3 dikali X min 3. Karena min 3 ditambah min 3 min 6. Min 3 dikali min 3 adalah 9. Kemudian, X min 3 dikali X min 3 artinya X min 3 kuadrat. Ini sudah ke bentuk kuadrat sempurna. Kalau menggunakan cara menfaktorkan. Kita lanjutkan dengan cara lain ya. Dengan cara rumus ya. X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, 6 ini kita rubah menjadi 3 atau 2 dikali 3. 9 itu kita rubah menjadi 3 pangkat 2.
Nah, seperti ini. 6 jadi 2 kali 3, 9 kali 3 pangkat 2. Kemudian, rumus yang sebelumnya, bahwa X min A kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2AX tambah A kuadrat. Kita lihat di sini, ada kemiripan dengan ini. Di mana kemiripannya adalah, kita lihat di sini, 3. Nah, jadi A-nya itu ternyata adalah sama dengan 3. Berarti ini bisa dirubah ke bentuk X min A kuadrat, di mana A-nya adalah 3. Jadi bentuk ini sama dengan X min 3 kuadrat, sama dengan 0. Sudah ke bentuk umum, sama dengan ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. X kuadrat ditambah 12X tambah 36 sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk kuadrat sempurna. 12 adalah hasil kali antara 2 kali 6. 36 merupakan hasil 6 kuadrat. Ingat ke rumus ini, bahwa X kuadrat ditambah X ditambah A kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat. Berarti ada kemiripan juga. Yang mana? 6 itu adalah A. Ya, sehingga bisa dirubah bentuk ini menjadi X ditambah A kuadrat. A-nya 6. Berarti X ditambah 6 kuadrat sama dengan 0. Sudah ke bentuk kuadrat sempurna. Satu lagi contohnya. Ini adalah soal di mana bentuk ininya bukan merupakan A kuadrat. Triknya bagaimana? X kuadrat dikurangi 14X tambah 40 sama dengan 0. Si 14 ini kita rubah menjadi 2 kali 7. Tapi kan di sini 7 kuadrat bukan 40, tapi 49. Berarti si 40 pindah ruaskan dulu ke kanan. Diamankan dulu ke ruas kanan. Kemudian X kuadrat dikurangi 14 kita uraikan menjadi 2 kali 7X. Untuk bisa merubah ke bentuk kuadrat sempurna, berarti kita butuh A kuadrat. A-nya adalah 7. Berarti kita butuh 7 kuadrat. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan 7 kuadrat. Kenapa? Supaya ini menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi X kuadrat dikurangi 2 kali 7X ditambah 7 kuadrat sama dengan min 40 ditambah 7 kuadrat. Ingat ya, kalau suatu persamaan, kalau ruas kirinya ditambah suatu bilangan, maka ruas kanannya juga harus sama ditambah bilangan yang sama. Tuh ya. Tuh. Kemudian kita rubah bentuk ini. Ya. 7 pangkat 2 kan 49. Kemudian rubah kita bentuknya menjadi X dikurangi 7 kuadrat. Negatif 40 tambah 49 adalah 9. Ini sudah selesai. Ruas kirinya sudah dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, intinya sekarang adalah bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna kita sudah tahu tadi ya. Nah, sekarang kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 4X kurangi 5 sama dengan 0. Min 5 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 5. Kemudian 4 kita rubah menjadi 2 kali 2. Karena harapannya adalah merubah sehingga menjadi bentuk seperti ini. 2AX tambah A kuadrat. Tapi di sini A kuadratnya belum ada. Atau 2 kuadratnya belum ada. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 2 kuadrat. Gitu ya. Sehingga bentuk ini sama seperti bentuk ini. 2 kuadrat itu adalah 4. 5 tambah 4 adalah 9. Bentuk ini menjadi X ditambah 2 kuadrat. Karena A-nya adalah 2. Kemudian, bagaimana cara mencari nilai X-nya? Di sini ada kuadrat. Berarti
kedua ruas kita akarkan, diakarkan. Jadi X tambah 2 kuadrat diakarkan, kuadratnya menjadi hilang, menjadi X tambah 2. 9 diakarkan menjadi plus minus akar 9. Ya. Kenapa plus minus? Karena akar 9 itu kan plus minus 3. Karena plus 3 dikuadratkan 9, min 3 juga dikuadratkan jadi 9. Kita lanjutkan, akar 9 adalah 3. X ditambah 2 sama dengan plus minus 3. Kita ambil di sini untuk yang minnya, X tambah 2 itu sama dengan min 3, kemudian kita ambil sebelah sini adalah untuk yang plusnya. X tambah 2 sama dengan 3. Ya. Dari sini kita dapat X-nya adalah min 3 kurangi 2, dari sini kita dapat X-nya adalah 3 dikurangi 2. Jadi di sebelah sini X-nya adalah min 5, atau sebelah sini X-nya adalah 1. Makanya diberi nama X1 dan X2, karena ada 2 nilai. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5,1. Kita coba soal lain. Soalnya adalah X kuadrat dikurangi 8X tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini min 8X, berarti kita lihat di sini rumusnya pakai yang di bawah, yang ini, yang min 2A. Ya. 15 pindah ruas ke kanan menjadi min 15. Kemudian min 8 kita uraikan menjadi min 2 kali 4. Tuh ya. Nah, berarti di sini harapannya berubah ke bentuk seperti ini, A-nya adalah 4. Berarti kita butuh ruas kiri dan ruas kanan adalah ditambah 4 kuadrat. Ya, A kuadrat. Ruas kiri, ruas kanan tambahkan. 4 kuadratnya adalah 16. Ya. Sehingga bentuk ini kita rubah menjadi X min A kuadrat. Di mana A-nya 4, berarti X min 4 kuadrat. Sama dengan min 15 tambah 16 adalah 1. Kedua ruas kita akarkan sehingga didapat X dikurangi 4 sama dengan 1 akar. Ya, di akar 1. Plus minus akar 1. Plus minus akar 1 adalah plus minus 1. Kemudian kita ambil yang minnya. Jadi X min 4 sama dengan min 1. Yang di sebelah sini kita ambil yang plusnya, X min 4 sama dengan 1. X didapat adalah min 1 tambah 4. X di sini kita dapat 1 ditambah 4. Jadi, X1-nya adalah 3 atau X2-nya adalah 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Bentuk soal lain ya. Di sini nomor 3, soalnya di sini koefisiennya bukan 1 lagi tapi 2. 2x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Koefisien x kuadrat 2. Supaya kita bisa merubah ke bentuk ini, berarti koefisiennya harus 1. Berarti harus dibagi 2. Ya, ruas kiri, ruas kanan bagi 2. 2x kuadrat bagi 2 menjadi x kuadrat. 2x dibagi 2 menjadi x. Min 3 bagi 2 menjadi min 3 per 2. 0 bagi 2, 0. Jadi persamaan kuadrat di atas disederhanakan menjadi persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian kita lihat di sini koefisien X. Koefisien X adalah 1. Tujuannya menguraikan menjadi 2 kali A. Berarti 2 kali berapa sehingga hasilnya 1. Berarti kita anggap saja 1 ini menjadi 2 dikali setengah. 2 kali setengah itu adalah 1. Ya. Kemudian min 3 per 2 pindah ruas ke kanan menjadi positif 3 per 2. Jadi sebenarnya langkah ini sama saja dengan yang sebelumnya. Ya, hanya di sini karena 1 berarti A-nya dapat setengah. Gitu ya. Jadi suatu bilangan pecahan. Selanjutnya kalau A-nya setengah berarti kita butuh A kuadrat atau setengah kuadrat. Ruas kiri dengan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah kuadrat. Nih, ya. Sehingga ini menjadi bentuk ini. Ya. Nah, sekarang sederhanakan dulu yang ruas kanan. Ruas kanan adalah 3 per 2 ditambah setengah kuadrat. Setengah kuadrat adalah 1/4. Kemudian, supaya bisa dijumlahkan, 3 per 2 kita rubah menjadi 6/4 atau diperbesar pecahannya dengan cara
3 kali 2, 6. 2 kali 2 juga di sini 4. Supaya penyebutnya sama. Kemudian jumlahkan. 6/4 ditambah 1/4 menjadi 7/4. Nah, bentuk ini kita sederhanakan. Ruas kirinya adalah bentuk ini. X tambah A kuadrat. A-nya adalah setengah. Berarti menjadi X ditambah setengah kuadrat sama dengan 74. 7/4. Ya. Caranya sama. Kita kita akarkan ya kedua ruas. Ruas kiri diakarkan menjadi X tambah setengah. Ruas kanan diakarkan menjadi plus minus akar 7/4. Kemudian kita sederhanakan. Akar 7/4 itu artinya akar 7 per akar 4. Akar 7 tetap, akar 4-nya adalah 2. Ya. Setelah disederhanakan seperti itu, kita cari di sini nilai X-nya. Setengah pindah ruas ke kanan menjadi min setengah. Jadi hasilnya X itu adalah plus minus akar 7/2 dikurangi 1/2. Disederhanakan dengan cara ambil yang sebelah sini minnya. Jadi min akar 7 min 1/2 atau min akar 7 min 1/2 ya. Kemudian yang sebelah sininya X2-nya adalah kita ambil yang plusnya. Akar 7 dikurangi 1/2. Gitu. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini diambil yang minnya, ini diambil yang plusnya. Supaya lebih paham lagi, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya, di mana koefisien A-nya bukan 1, tapi di sini sama dengan soal nomor 3 yaitu 2 ya. Sama, kita bagikan dulu supaya koefisiennya 1, kita bagi 2 ya. Bagi 2 menjadi X kuadrat ditambah ini 5 bagi 2, 5/2X dikurangi 3 bagi 2, 3/2. Kemudian, seperti biasa, min 3/2 pindah ruas ke kanan. Kemudian, 5/2 diuraikan menjadi 2 kali sekian. Karena tujuannya mencari A ya. 2 kali berapa hasilnya menjadi 5/2? Nah, ini kita uraikan menjadi 2 kali berapa? 2 kali 5/4 ya. Karena 2/4 diperkecil jadi 1/2. Sama saja nilai ini dengan nilai ini ya. Jadi diuraikan jadi 2 kali 5/4. Jadi A-nya berapa? A-nya adalah 5/4 ya. Kedua ruas berarti kita tambahkan dengan 5/4 kuadrat ya. Sehingga bentuk ini sama dengan bentuk ini. Sederhanakan dulu ruas kanannya. 5/4 dikuadratkan adalah 25/16. 3/2 dirubah supaya menjadi per 16. Berarti harus dikalikan 8 ya. 2 kali 8, 16. 3 kali 8, 24. Kemudian ini sederhanakan. Disederhanakan menjadi 24 tambah 25, 49/16. Sederhanakan, ini adalah X tambah 5/4 kuadrat. A-nya adalah 5/4. Ya. Jadi, supaya lebih mudahnya lagi, sama diakarkan. Ruas kiri diakarkan, kemudian ruas kanan juga diakarkan. Ruas kiri menjadi X tambah 5/4, ruas kanan menjadi plus minus akar 49/16. Akar 49/16 adalah 7/4. Akar 49, 7, akar 16 adalah 4. Ini. Kemudian 5/4 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 5/4. Selanjutnya 7 di sini ambil yang min ya, min 7/4. Atau langsung disederhanakan min 7 dikurangi 5 sama dengan min 3 ya. Min 7 kurangi 5 adalah min 12. Min 12 bagi 4
min 3. Kemudian yang sebelah sininya diambil yang plusnya. Plus 7 dikurangi 5/4. Jadi sama dengan 7 kurang 5, 2. 2/4 setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, setengah. Selanjutnya nomor 5. Ya, nomor 5 kita bicara secara umum. Persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akarnya atau x1, x2-nya. Langkahnya sama, kita bagi A karena sini koefisiennya adalah A. Kita bagi A sehingga didapat persamaan kuadratnya di sini A bagi A berarti 1 ya. 1x kuadrat ditambah B dibagi A, B per A. Ditambah C dibagi A, C per A. Sehingga persamaan kuadratnya seperti ini. Koefisiennya sudah 1. Nah, sekarang A-nya berapa? B per A aja dirubah menjadi 2 kali berapa? Ya, pertama C per A-nya pindah ruas dulu ke kanan menjadi min C per A. Ya. B per A kita uraikan menjadi 2 dikali B per 2A. Ya, B per 2A. 2 bagi 2 kan 1, jadi hasilnya sama dengan B per A. Ini diuraikan. Kemudian kedua ruas harus ada bentuk ini kuadrat. B per 2A kuadrat berarti ruas kiri ditambahkan B per 2A kuadrat. Ruas kanan juga ditambahkan B per 2A kuadrat. Tuh ya. Kemudian B per 2A dikuadratkan artinya B kuadrat per 2A kuadrat dikuadratkan 2 kuadrat 4. A dikuadratkan A kuadrat. Jadi ini dibuka kurungnya dari kuadrat didapat ini ya dari sini. Kemudian ruas kanan kita sederhanakan, penyebutnya masih berbeda, penyebutnya kita samakan supaya menjadi 4A kuadrat bentuk ini, penyebutnya 4A kuadrat berarti harus dikalikan dengan apa? Berarti harus dikalikan dengan 4A ya. Jadi C dikali 4A menjadi 4AC, A dikalikan 4A menjadi 4A kuadrat. Ya. Nah, ini ruas kirinya sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama. Tinggal dijumlahkan. Kalau dijumlahkan, ini menjadi min 4AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Kemudian ruas kirinya adalah bentuk dari X ditambah A kuadrat. A-nya ini ya. Nah, A-nya ini. Berarti dirubah ke bentuk menjadi X ditambah B per 2 kuadrat. Ya. Selanjutnya, kedua ruas diakarkan. Ini diakarkan menjadi pangkat 2-nya hilang, menjadi X tambah B per 2A. Ini diakarkan menjadi plus minus akar min 4C ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Sederhanakan ruas kanannya. Yang di atas tidak bisa disederhanakan, paling dipindahkan tempatnya menjadi B kuadrat min 4AC. Yang di bawahnya diakarkan 4A kuadrat, diakarkan 4 kuadrat adalah 2, A kuadrat diakarkan menjadi A. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian X-nya tinggal memindahkan ruas aja di sini. Plus B per 2A pindah ruas menjadi min B per 2A. Ruas kanan sederhanakan, kita lihat di sini. Ruas kanan penyebutnya sudah sama ya, 2A, berarti kita tinggal jumlahkan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah namanya rumus ABC yang akan kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, video berikutnya akan membahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ini.
Demikian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Video berikutnya akan membahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.